Zaman sudah berubah dan makin kesini makin banyak orang yang mau mulai bisnis. Kalau kamu bingung mau bisnis apa dan mau cari ide bisnis yang bisa datengin cuan, stop ikutin orang lain dan ini caranya. Tips pertama biar kamu bisa cari ide bisnis yang cuan adalah cari dari keseharian kamu. Coba cari dari keseharian kamu apa masalah yang bisa kamu tawarkan solusinya. Aku genuinely percaya kalau the best entrepreneurs adalah problem solvers. Maksudnya berarti mereka menawarkan sebuah solusi kepada masalah market di luar sana dalam bentuk sebuah produk. Dan aku percaya kalau the best idea adalah pengalaman pribadi. Coba kamu pikir, masalah apa yang dulu kamu udah pernah ketemukan solusinya? Tapi orang akan makin percaya dan makin suka lagi dengan produk kamu kalau mereka tahu kalau kamu sebagai owner sudah pernah melewati masalah sama yang sudah pernah mereka rasakan sekarang. Contohnya begini, aku adalah seorang wanita karir dan aku udah merasakan sendiri jalan sepanjang hari tapi harus pakai heels itu capek banget gitu. Nah, dan aku mau capai di titik misalnya aku bisa jalan sepanjang hari tetap tampil elegan pakai heels tapi bisa nyaman. Nah, mungkin aku bisa coba mikir dan launch misalnya suatu produk, misalnya high heels yang nyaman untuk dipakai sepanjang hari. Nah, customermu akan lebih mudah untuk percaya kalau produk kamu itu benar-benar bisa memecahkan masalah mereka kalau kamunya sebagai owner itu udah pernah melewati masalah yang sama. Tapi gimana ya kalau dari sekian banyak masalah yang kamu sudah lewati, nggak ada satupun yang solusinya bisa kamu jual? Nah, terus gimana? Coba kamu pikir, dari produk yang kamu pakai sehari-hari, ada apa yang kurang yang bisa kamu improve? Ada nggak suatu produk yang kamu rasa belum puas? Apa yang kamu andai-andai aja ada? Nah, kita sendiri yang harus bisa lebih aware untuk melihat peluang, oke? Nah, kalau kita tahu kita lagi nyari ide bisnis, saat kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, jangan hanya jalani aja, tapi kita harus lebih peka dan juga memerhatikan lingkungan biar kita bisa menemukan peluang yang tepat. Kenapa sih kita harus cari ide bisnis dari keseharian kita? Nah, sebenarnya nggak harus sih, tapi ini akan sangat memudahkan kita. Kenapa? Karena target marketnya itu orang-orang yang mirip kita. Jadi kita udah tahu nih, apa sifatnya, apa masalahnya, dan juga apa solusi yang kita harapkan. Dan ini yang akan sangat membantu kita saat kita lagi mendevelop suatu produk yang tepat sasaran dan biar produk kita juga bisa benar-benar kena ke target market kita. Which brings us to my next tip, yaitu be specific on the market but not the product. Kamu pasti udah sering denger nih, kalau baru mulai bisnis harus sespesifik mungkin, dan aku setuju. Tapi, jangan batasi bisnis kamu hanya ke satu produk itu aja. Kenapa? Karena kalau produk itu fail, amit-amit nih, bisnis kamu ikut fail. Tapi kalau kita nggak spesifik, kan produk kita nggak unik. Dan itu alasannya, we need to be specific on the market, but not the product. Solve a specific problem, but let the solution be flexible. Dua kalimat emas ini akan membantu bisnis kamu biar kamu bisa menjual produk yang menarik dan kena ke target market, tapi juga bisa tahan banting dan bisa bertahan secara jangka panjang. Kita harus bisa untuk menanamkan mindset kalau produk itu bisa berubah seiring dengan perjalanan bisnismu dan kamu makin mengenal customermu. Nah, mungkin biar gampang aku kasih contoh. Anggap ada seorang bernama Bella. Nah, Bella ini ingin menjual makanan sehat, puding sehat tanpa gula. Setelah itu, dia pasang nih nama Bella's Healthy Pudding. Berarti dia fokus jual puding sehat doang. Nah, apa yang terjadi saat ternyata nih bisnis Bella ini laris manis dan ternyata dia ingin mulai menjual cemilan sehat juga. Tapi namanya Bella's Healthy Pudding. Dan kalau misalnya nih, amit-amit ternyata pudingnya Bella itu nggak laku. Dan dia mau coba untuk menjual mungkin minuman sehat. Nah, seperti itu. Nah, jadi daripada si Bella fokus pada produknya, lebih baik dia fokus memecahkan masalah yang spesifik dan memberi solusi itu kepada customer yang tepat. Daripada dia fokus ke pudingnya, lebih baik dia fokus kepada market yang mencari makanan atau minuman sehat. Dengan begini, meskipun di awal Bella hanya mulai dengan jualan puding sehat aja, ini nggak akan mengunci Bella untuk selamanya hanya jual puding sehat. Mungkin kalau misalnya pudingnya ini ternyata nggak laku dan customernya itu lebih minat cemilan sehat, Bella masih bisa ubah strategi untuk pindah ke cemilan sehat. Karena Bella itu fokus pada marketnya, pada customernya, pada who-nya, yaitu orang-orang yang mencari makanan atau minuman sehat, bukan ke puding sehatnya.
Sebelum kita mulai bisnis, kita harus bisa memikir jangka panjang. Jangan sampai kita mengunci diri kita di suatu corner sampai kita nggak bisa bergerak kemanapun. Kita harus memberikan diri kita opportunity untuk grow dan juga untuk pivot atau ganti strategi. Jangan sampai kita ngotot pada suatu strategi atau ngotot pada suatu produk yang ternyata kurang gitu berhasil. Nah, kalau sejauh ini kamu ada pertanyaan apapun, tulis di komen ya, nanti pasti akan aku jawab. Oke, lanjut ke tips selanjutnya, yaitu jangan hanya ikut-ikutan tren. Misalnya nih, lagi ngetren rainbow cake, kamu jual rainbow cake. Lagi ngetren brown sugar boba, kamu jual brown sugar boba. Nah, ini not sustainable kalau kamu hanya mulai bisnis karena kamu ikut-ikutan yang lagi ngetren. Akan susah juga buat kita untuk bisa bangun bisnis yang berhasil kalau kita hanya ikut-ikutan orang lain, karena kita lupa strategi yang paling pentingnya, yaitu kita harus mengenal customer kita sedalam-dalamnya. Kalau kita hanya ikut-ikutan, mungkin kita hanya lihat, wah ini lagi rame, gue mau ikut gitu. Tapi kita lupa untuk meriset customer, mencari masalah mereka, dan ini adalah kunci yang bisa bikin kita berhasil, bukan ikut-ikutan. Loh, masa kita nggak boleh ikut-ikutan yang ngetren? Boleh, tapi aku sarankan aja, dan ini personal opinion, yaitu coba kamu ikutan tren untuk produk yang seasonal. Jadi, kamu sediakan itu secara limited edition, tapi itu bukan produk atau tawaran utama kamu. Soalnya kan lumayan juga ya dapat tambahan traffic dari trennya. Nah, tapi kalau tren itu adalah sesuatu yang jangka panjang atau yang biasa kita sebut sebagai perubahan di market, nah itu kita harus melakukan adaptasi dan kita juga harus open-minded, jangan ngotot tapi ikut aja dan terus beradaptasi, oke? Nah, contohnya seperti waktu itu saat pandemi baru mulai, semua bisnis pada ikut-ikutan masuk online. Nah, itu penting karena kita harus beradaptasi biar kita nggak ketinggalan zaman. Lanjut ke tips selanjutnya untuk mencari ide bisnis yang cuan, yaitu cari inspirasi dari kehidupan orang lain. Cara ini cocok banget buat kamu yang mungkin merasa kalau pengalaman pribadi atau pengalaman hidup kamu sejauh ini nggak ada yang cukup menarik untuk dijadikan sebagai ide bisnis. Kamu bisa cari inspirasi dari kehidupan sehari-hari temanmu, keluargamu, atau kenalan-kenalanmu. Nah, caranya adalah kamu perlu memperbanyak networking dan bersosialisasi. Belajar untuk mendengarkan saat mungkin teman-temanmu atau keluargamu lagi curhat tentang masalah kehidupan mereka sehari-hari. Karena kita nggak akan pernah tahu kapan itu kita bisa tiba-tiba mendapatkan ide dari curhatan teman-teman kita. Kita perlu melatih diri kita untuk saat melihat lingkungan sekitar kita, coba mencari masalah apa yang bisa kita tawarkan solusinya. Ini aku kasih contoh caranya aku dapat ide untuk menjalankan bisnis I.O. aku atau events organizer. Nah, itu tuh aku dapat idenya saat aku lagi nongkrong di restoran, lagi nungguin makanan aku datang, terus tiba-tiba aku lihat sekelompok teman-teman yang datang bawa balon, bunga, dan beberapa hiasan-hiasan untuk ternyata merayakan sesuatu yang sekarang aku udah tahu namanya itu bridal shower. Dan di situ aku baru kepikir gitu, ternyata ada ya istilah begini ya, dimana orang-orang itu ternyata saat wanita itu sebelum nikah, teman-temannya itu bisa bareng-bareng mendekor meja dan kasih bunga kayak gitu untuk merayakan kebahagiaan teman-temannya itu. Di situ aku muncul ide dan peluang, wah kayaknya nih aku kan orang yang suka estetik gitu, aku suka lihat bunga, lihat yang cantik-cantik, kayaknya bisa nih aku tawarkan jasa seperti ini untuk membantu orang di luar sana yang mungkin mereka kurang memiliki mata yang atau seni yang estetik gitu untuk menyusun hari spesial temennya. Nah, tips yang satu ini pasti akan membantu kamu untuk menonjol di antara yang lain, yaitu lihat dari kelemahan kompetitor. Aku percaya kalau gak ada orang yang sempurna dan kita malahan bisa belajar dari kompetitor kita dan bisa menemukan keunikan masing-masing untuk men-serve customer kita masing-masing. Salah satu cara terbaik untuk kita belajar dari kelemahan kompetitor adalah scrolling di marketplace dan mencari review yang bintang 3 atau yang bintang 2. Nah, biasanya di situ kan udah customer kecewa dan kamu bisa lihat apa sih yang mereka komplainin, apakah itu bahan atau mungkin specs-nya atau pengirimannya atau bagaimana. Dan di situ pelan-pelan kamu akan menemukan ide, sebuah keunikan atau faktor pembeda yang akan membuat kamu nonjol di antara kompetitormu. Dengan kamu belajar dari komplainan customer kompetitormu, kamu bisa menemukan apa sih produk ideal yang diharapkan oleh customermu. Dan kalau kamu bisa menawarkan produk ideal itu, you won the game, man. Tips berikutnya untuk cari ide bisnis yang cuan adalah cari dari Pinterest. Nah, ini cocok banget buat kamu yang menjual produk fisik atau kamu yang menjual produk atau layanan yang sangat bergantung pada estetika. Dan ini juga another way untuk kamu mencari faktor pembeda untuk bisnis kamu saat kamu sudah memiliki ide.
Nah, kumpulkan aja semua ide-ide yang kamu dapat dari Pinterest itu ke satu board. Gak apa-apa, biarkan idemu membanjir, karena nanti kamu bisa seleksi yang mana yang kamu mau tekuni, gitu. Mix and match aja sampai kamu menemukan keunikan kamu sendiri. Dan ingat, jangan kopas, tapi kamu amati, tiru, lalu kamu modifikasi. Nah, tips dari aku yang selanjutnya adalah take action. Nah, setiap kali kamu mendapatkan ide, coba untuk catat ide itu biar kamu nggak keburu lupa. Nah, catatnya itu di mana? Simple aja sih, nggak usah dipikir terlalu jauh. Mungkin kamu bisa catat di buku catatan, atau mungkin kamu catat sesimpel mungkin di handphone gitu, di aplikasi notes. It's okay, yang penting idenya terkumpul dan tercatat. It's okay kalau kamu ujung-ujungnya nggak menggunakan ide itu, yang penting jangan sampai ada suatu ide bagus yang kamu udah berhasil kepikiran, tapi kamu lupa karena kamu nggak catat. Kalau kamu udah dapat nih banyak ide bagus, kamu baru bisa pelan-pelan evaluasi dan kamu mikir dan juga kamu tes market. Kamu akan menemukan ide bisnis apa yang paling cocok untuk kamu jalankan. Aku percaya orang yang berhasil itu bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang mau berani untuk mulai dan belajar jadi semakin baik dalam prosesnya. Nah, mungkin kamu rasa, gila mau bikin bisnis itu suatu goals yang besar banget. Nah, kamu jangan langsung keburu memikirkan goals yang besar itu. Coba kamu bagi goals besar itu menjadi beberapa goals kecil-kecil. Lalu kamu ambil dan kamu pikir, kalau misalnya goals aku ini mau memulai bisnis nih, apa langkah terkecil, meskipun itu kecil banget, yang bisa kamu mulai hari ini juga, biar kamu bisa mulai mengambil langkah pertama menuju keinginan kamu atau goals kamu, yaitu membangun bisnis. Nah, mungkin kamu pikir, gimana bisa take action and mulai bisnis kalau aku aja masih kerja kantoran? Masa harus resign? Jangan, justru aku gak rekomen untuk kamu langsung resign dan mulai bisnis tanpa ada persiapan keuangan apapun. And that's why aku mau ajak kamu untuk nonton videoku yang satu ini karena aku udah kupas tuntas gimana caranya aku atur waktu dan juga untuk atur duit biar bisa membangun bisnis sambil bekerja full time tanpa bergadang. Thank you udah nonton dan sampai jumpa di video yang ini.